Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, ada Deddy Rige. Nah, di channel YouTube kali ini di edisi penyiar kita ya, di edisi berapa ya? Di edisi berapa nih? Di edisi Senin 22 Juni maksudnya 2020. Di sini Deddy Rige kita akan nyiar di dalam program Jendela Islami. Nah, di sini pastinya nanti informasi-informasi tentang seputar Islam nanti Deddy Rige sampaikan. Nah, pokoknya tetap jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya Deddy Rige, oke? Oke, ini sebentar lagi kita masuk. Ini ada beberapa menit lagi deh. Sabar ya, sabar menunggu karena kita akan masuk di menit ke 1:54 nanti ya. Oke, masih sabar ya. Pokoknya tetap terus pantengin di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe juga dan share ya kan, agar makin banyak penikmatnya nih. Oke, kita sebentar lagi masuk nih. Siapa? Kita akan mulai. UPP Radio 100 FM, pas musiknya, pas infonya. Nah, di informasi berikutnya nih, kerabat UPP, Deddy Rige masih setia menemani kerabat UPP dalam program Jendela Islami. Ini kita udah masuk segmen keberapa ya? Oke, ini ada informasi terbaru seputar Islam ya, pastinya nanti akan menambah wawasan ilmu pengetahuan kerabat UPP. Dan juga jangan lupa ya, kerabat UPP follow ataupun jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube saya di Deddy Rige, channel YouTube Deddy Rige ya. Ini video pertama saya atau Deddy Rige ya, video pertama Deddy Rige, nanti Deddy Rige upload di channel YouTube. Nah, ini ada 4 amalan yang bisa dilakukan muslimah ketika haid di kerabat UPP. Nah, setiap bulannya ya, wanita pasti mengalami siklus haid ataupun menstruasi. Nah, ketika berada pada keadaan ini kerabat UPP, nah seorang muslimah tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah utama ya, seperti sholat dan berpuasa. Nah, meski begitu, Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kemudahan bagi hambanya nih kerabat UPP. Nah, termasuk para muslimah yang berada pada situasi haid. Nah, seorang muslimah tetap dapat ya mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala yang melimpah. Nah, dalam fase haid ya, sebenarnya para muslimah tentunya tak mau merugi ya dengan tidak memperluas ladang pahala. Nah, dengan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah beberapa ibadah yang tetap dapat ditunaikan selama haid di kerabat UPP. Penasaran apa aja sih ibadah yang bisa dilakukan di tengah haid? Penasaran ya? Ayo, penasaran. Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, amalan pertama yang menyebutkan membaca Al-Qur'an. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nah sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Namun perlu diingat, nah tadarus Al-Quran bagi para wanita haid memang diperbolehkan ya kerabat UPP, tetapi tidak dengan memegang mushaf secara langsung nih. Lalu bagaimana nih solusinya nih Ustadz ya kan? Nah, Ustadz Oki menambahkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi wanita haid masih dapat dilakukan melalui kitab yang disertai terjemahan ataupun tafsir nih kerabat UPP. Nah, jadi masih walaupun dalam keadaan haid, nah kerabat UPP juga masih bisa melakukan ibadah. Kemudian yang kedua yaitu beristighfar. Nah, amalan kedua yang ialah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebanyak-banyaknya ya kerabat UPP, sebagaimana dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat 3 orang yang menanyakan kepada Hasan Al-Basri mengenai solusi dari segala permasalahan mereka. Nah, yang masing-masing adalah kekurangan harta, ladang kekeringan, dan belum dikaruniai anak. Nah, saat itu ya, Al-Hasan ataupun Hasan Al-Basri maksudnya menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan beristighfar sebagai solusi dari permasalahan mereka di kerabat UPP. Nah, hal yang tergambar sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat
10 hingga 12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, selain itu, keutamaan beristighfar juga dapat memudahkan terkabulnya permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dikisahkan pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya, kerabat UPP. Saat itu ia tiba-tiba ingin sekali keluar dari negerinya. Nah, pergi ke Irak ya, tepatnya di kota Basrah. Nah, sesampai di Basrah ya, kerabat UPP, Imam Ahmad beribadah di masjid hingga masjid tersebut ditutup dan beliau diusir dari masjid itu. Tak ada seorang pun ya yang tahu bahwa ia merupakan seorang ulama besar. Nah, tidak disangka nih kerabat UPP, terdapat seorang penjual roti yang menghampiri beliau dan menawarkan untuk beristirahat di rumahnya yang tak jauh mungkin dari masjid itu. Nah, ketika ingin beristirahat, Imam Ahmad memperhatikan nih kerabat UPP semua yang dilakukan oleh penjual roti tersebut. Hal yang menakjubkan, ia menyadari bahwa di setiap proses pembuatan roti, si penjual roti tak henti-henti mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim ya kan. Nah, lantas imam besar itu pun bertanya, hal apa yang didapatkan oleh penjual roti tersebut dari beristighfar. Nah, si penjual roti menjawab, aku mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan permohonanku kecuali satu, yakni bertemu dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, karena aku miskin, maka aku tidak mungkin bisa pergi ke negerinya. Nah, lalu seketika Imam Ahmad bin Hanbal memeluknya dan berkata, dengan istighfarmu Allah membawaku Imam Ahmad bin Hanbal ke sini dan mempertemukannya denganmu. Luar biasa kerabat UPP, sungguh mulianya manfaat dari kita beristighfar kerabat UPP. Nah, itu tadi ada amal-amalan yang mungkin bisa dilakukan ketika muslimah dalam keadaan haid kerabat UPP. Ada lagi amalan-amalan yang ketiga dan yang keempat, yang pastinya nantilah Dede Rigi akan berikan kerabat UPP. Kita ke lagu dulu deh kayaknya ada. Kita cek dulu. Ada Ya Rabbani Tarafni bi Anna Naftarana. Nah, ini lagunya lagu dari mana ya kerabat UPP? Oke, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di UPP Radio 100 FM. Pas musiknya, pas infonya. Oke, itu tadi kerabat UPP, maksudnya kerabat Dede ya kan. Tadi Dede Rigi habis siaran ya, mungkin banyak sih yang mungkin kekurangan Dede Rigi di saat siaran, tapi itulah mungkin step by step ya kan, karena Dede mungkin baru belajar menyiar. Nah, mungkin video pertama di channel YouTube Dede Rigi mungkin itu saja. Nanti saksikan juga video-video selanjutnya di vlog-vlog yang lainnya. Kali ini di edisi siaran kita di edisi Senin 22 Juni 2020 di program Jendela Islami. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share